Amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mendahului pelayanan firman Allah pada saat pagi hari ini, saya menyampaikan selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan untuk dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 membuat tidak semua kita yang sebagai jemaat bisa datang berbakti. Ada pembatasan-pembatasan secara fisik, sosial, sehingga kita yang lain tinggal di rumah. Itulah sebabnya pada pagi hari ini atau sudah beberapa minggu berselang, kita terus live atau live streaming, supaya biarlah jemaat yang tidak sempat untuk datang berbakti kepada Tuhan, mereka juga bisa mengikuti ibadah kita dari rumah. Katakan amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan beri kesempatan kepada kita sekalian untuk kita dapat berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita ada dalam suasana menantikan curahan Roh Kudus. Pada hari Kamis kemarin tanggal 21, kita telah sama-sama memperingati Yesus naik ke surga. Yesus telah mati bagi kita sekalian. Kemudian dia telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Amin. Saya berkata bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita, pemberontakan-pemberontakan kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh darah dan bilur-bilur Yesus, menyucikan kita, memberikan kita bersih dari dosa-dosa kita. Amin. Ketika kita datang mengaku dosa kita kepada Dia, maka dosa kita diampuni. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia menunjukkan kekuasaannya. Dia adalah pribadi yang hidup. Dia bangkit mengalahkan kekuatan kuasa maut. Iblis, setan, atau Lucifer dengan semua antek-anteknya dikalahkan. Kerajaan maut dilumpuhkan. Yesus bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada hari Kamis kemarin kita merayakan Yesus naik ke surga. Dia pergi untuk dia menyediakan tempat bagi kita. Kamis kemarin sudah diulas. Saya ingin mengulangi kepada kita lagi. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berdiri. Kita yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah, mari kita ambil Alkitab kita. Kemudian kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sangat penting pribadi Roh Kudus itu bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, baik kita yang ada di gereja dan di rumah, katakan haleluya. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 5 dari kitab Kisah Para Rasul. Roh Kudus dijanjikan. Ayat 1 mulai 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat,
Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Saya ingin membaca ayat yang hari Kamis kemarin disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Blem. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Saya ulangi, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya ulangi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berkata kepada kita bahwa kita sementara ada dalam suasana menantikan pencurahan yang diberkati Tuhan. Waktu Yesus telah bangkit dari antara orang mati, sebelum Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata bahwa dalam satu kesempatan dia duduk bersama-sama dengan mereka dalam satu jamuan kasih. Dalam mereka mengadakan perjamuan makan bersama, terus Yesus mengungkapkan sesuatu yang sangat penting terhadap Roh Kudus. Amin. Dia melarang mereka sesuatu yang begitu penting kepada anak-anak kita yang mereka belum tahu apa-apa. Kita larang mereka untuk pegang silet. Amin. Kita larang mereka untuk pegang api, karena kita tahu begitu penting. Kalau mereka main dengan api, mereka karena tidak mengerti, mereka tidak tahu api itu seperti apa. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, haleluya. Yesus menganggap sesuatu itu atau murid-murid itu begitu penting mereka dengan Roh Kudus, begitu penting mereka untuk dipimpin, dituntun. Mereka sendiri tanpa Roh Kudus tidak mungkin mereka dapat mengerjakan tugas-tugas yang Yesus akan tinggalkan kepada mereka ketika Yesus akan kembali ke surga. Katakan amin. Saya ingin katakan kepada kita sekalian pada pagi hari ini bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya dalam satu perjalanan yang sementara kita jalani. Amin, haleluya. Paulus berkata bahwa kita sementara ada dalam satu gelanggang pertandingan untuk kita mencapai sasaran kita. Sasaran kita adalah surga yang kekal untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Nah, di dalam perjalanan ini saya ingin katakan seperti Yesus berkata kepada murid, saya ingin katakan kepada kita bahwa dalam perjalanan ini begitu penting pribadi Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Glory, haleluya. Amin.
Begitu penting. Saya ingin tekankan ini kepada kita sekalian, baik kita yang di rumah dan juga kita yang ada di gereja ini. Begitu pentingnya. Itulah sebabnya firman Allah pada hari Kamis yang lalu, Yesus juga berkata kepada murid-murid, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dia akan meminta kepada Bapa. Firman Allah bilang begitu. Amin, haleluya. Dia minta kepada Bapa, dan kemudian dia akan mengutus Roh Kudus itu kepada kita. Glory, haleluya. Di sini kita dapat memaknai, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita hidup tidak bisa terlepas dengan pimpinan, dengan penyertaan, dengan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang percaya. Amin. Tidak bisa. Nah, itulah sebabnya pada hari Kamis kemarin saya katakan kepada kita, walaupun kita tidak berdoa bersama di gereja, tetapi kita membangun mezbah itu di rumah kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus pimpin hidup kita. Amin. Karena begitu penting Roh Kudus di dalam hidup kita. Katakan haleluya dulu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal pertama mari kita lihat peran dan pentingnya Roh Kudus bagi kita dalam keseharian hidup kita, dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya. Pasal 1 tadi Kisah Para Rasul ayat 8. Firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Amin. Katakan amin. Pentingnya Roh Kudus bagi kita pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai anak Tuhan, fungsi kita, tugas penting kita adalah sebagai saksi. Amin, amin. Sebagai saksi untuk menyaksikan bagaimana kasih Kristus di dalam kehidupan kita, untuk menyaksikan kepada dunia bahwa Kristus telah datang sebagai penebus untuk menebus dosa kita. Dia telah mati, dia telah bangkit, dia naik ke sorga, dan kemudian dia akan datang kembali sebagai hakim. Kita harus menyaksikan apa yang menjadi tugas Kristus yang dia tinggalkan di dunia bagi kita. Katakan amin. Yang dia tinggalkan kepada kita. Tetapi tanpa pimpinan, tanpa kepenuhan Roh Kudus, maka kita tidak bisa berbuat apa. Amin, haleluya. Nah, itulah sebabnya Yesus melarang. Yesus bilang bahwa kamu tunggu di Yerusalem, kamu akan menerima janji Bapa, sebagaimana Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhkan, kita menerima Roh Kudus itu, maka Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita. Amin. Amin. Roh Kudus beri kuasa. 2 minggu yang lalu saya bicara tentang Yesus berkata bahwa kepada dia telah diberi kuasa baik di bumi dan di sorga. Ada kekuatan-kekuatan kuasa di bumi ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Roh Kudus beri kita kuasa. Amin, haleluya. Kuasa untuk menjadi saksi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
Dalam ayat 8 dia bicara tentang kuasa, itu dalam terjemahan asli dia pakai kata dunamis. Ini sudah seringkali saya bicara kepada kita. Dunamis. Nah, dunamis tidak hanya dia menerjemahkan sebagai kuasa, tapi Bapak Ibu Saudara, dunamis juga dia menerjemahkan sebagai keberanian. Amin. Dunamis juga dia menerjemahkan sebagai mujizat. Dunamis juga dia menerjemahkan sebagai kekuatan. Tidak hanya diterjemahkan tentang kuasa, dia memberikan kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kita. Tidak hanya kuasa dia beri, tetapi Bapak Ibu Saudara, dia juga memberikan keberanian kepada kita. Amin. Waktu Roh Kudus turun atas hidup kita, kita menjadi berani. Glory, haleluya. Kita menjadi berani. Waktu kau belum pernah menyampaikan firman Allah di depan sini, di depan orang banyak, itu pengalaman saya. Saya waktu pertama kali masih jadi mahasiswa, terus suruh khotbah di Pemuda, bicara Yesus. Saya khotbah terus saya perhatikan sapu kaki. Jangan-jangan sapu kaki gementar, terus tuh lihat sapu kaki gementar. Teman-teman saya akan tertawa saya, karena saya tidak biasa. Amin. Karena saya terbatas. Karena saya terbatas, saya belum pernah berkhotbah. Amin, haleluya. Saya belum pernah berkhotbah. Waduh, satu khotbah ini bagaimana memulainya, seperti apa? Saya pikir kita yang pernah dikasih tugas untuk berkhotbah, kita punya pengalaman itu. Katakan amin. Waduh, saya terbatas, saya tidak bisa bikin apa-apa. Bapak Ibu Saudara, tapi Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Saya ingin memulai dari mana? Ternyata saya mulai maju, saya tampil. Roh Kudus memberikan kemampuan keberanian itu untuk saya mulai berbicara. Amin. Glory, haleluya. Roh Kudus tidak hanya memberikan kuasa kepada kita, tapi Roh Kudus juga memberikan keberanian kepada kita untuk kita menjadi saksi tentang Kristus kepada dunia ini. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, contoh Petrus lah. Petrus, siapa tidak kenal Rasul ini, salah satu murid ini. Kalau kita pakai istilah kasar, kita bilang Petrus ini orang yang suka cari muka. Amin, haleluya. Seperti firman Allah pada beberapa waktu yang lalu, waktu dulu saya mau lihat Yesus jalan di atas air, terus Petrus bilang, betulkah guru? Kalau betul engkau, kau suruh saya jalan kepadamu di atas air. Yesus bilang, silakan. Amin. Petrus yang selalu menonjolkan diri di depan. Bahkan cerita satu yang saya biasa cerita kepada kita, waktu mereka naik ke gunung, terus Yesus khotbah, Yesus ajak mereka ke gunung untuk Yesus berkhotbah. Waktu mau naik dari bawah ke gunung, ke atas, ke puncak, Yesus bilang, kamu bawa batu. Amin. Kamu bawa batu. Dolai bawa batu, Petrus terus mau bawa batu. Jalan sampai naik di gunung, Yesus berkhotbah dari pagi sampai siang sampai sore. Dan selapar Yesus bilang, pegang batu masing-masing. Amin. Pegang batu masing-masing. Dan pegang batu, Yesus bilang, Tuhan Bapa, berkatilah batu ini jadi roti. Batu semua ini hanya ilustrasi, di Alkitab tidak ada. Tapi untuk menunjukkan ini egonya Petrus. Masing-masing pegang batu, dan semua pegang batu. Mungkin ada yang bawa batu kecil, ada yang bawa batu besar. Yesus bilang, Bapa, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Batu berubah jadi roti. Dan semua makan. Petrus terdapat.
Petrus bilang, tunggu besok dulu ya. Waktu besok kau naik ke gunung, Yesus tidak pinta bawa batu, Petrus pikul batu besar. Bawa batu. Sampai di gunung, Yesus berkhotbah dan pakai Samson itu tunggu kapan Yesus bilang mana pegang batu. Yesus tidak bilang pegang batu, Petrus menjadi hewan bersalah. Yesus tidak perintah untuk bawa batu. Nah, ini karakter Petrus begitu. Amin. Petrus begitu. Dia berkata, guru, kalau mereka menyerang engkau, aku ini akan ada di depan. Tapi Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menjaga aku. Glory haleluya. Dan itu terbukti menjadi kenyataan. Waktu Yesus berada depan imam besar, ayam berkokok. Saya tidak kenal dia. Saya tidak tahu dia. Bapak ibu saudara, sampai 3 kali ayam berkokok. Petrus ingat Yesus punya kata-kata, dan dia menyesal dan dia memelas. Amin. Petrus takut, Petrus kecut, Petrus gemetar. Seorang wanita saya berkata, kau ini juga sama-sama berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, dan seterusnya. Amin. Sejarah kemudian mencatat, Alkitab kemudian mencatat, ketika Petrus berdiri untuk berkhotbah, ketika Petrus berdiri untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem tentang peristiwa yang mereka alami, Alkitab menjelaskan sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Glory haleluya. Roh Kudus berikan keberanian kepada mereka. Katakan amin. Bapak ibu saudara, kita perlu untuk Roh Kudus memimpin dan menuntun. Gereja sangat perlu untuk bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dunamis tidak hanya saja keberanian, tetapi dunamis juga mujizat. Dunamis itu artinya mujizat. Dalam kisah para rasul pasal 5 tentang Petrus yang sama, Alkitab berkata bahwa dalam pelayanan itu mujizat-mujizat terjadi. Dalam setiap murid-murid, apa yang mereka lakukan, di mana mereka berada, selalu dalam pelayanan mereka mujizat Allah terjadi. Amin. Sampai kemudian orang-orang banyak baik di dalam kota dan di luar kota, mereka mendengar tentang pelayanan daripada murid-murid. Alkitab menyatakan mereka taruh tikar di jalan. Mereka mengatur tikar, mengatur tilam di jalan, dan kemudian mereka meletakkan, menaruh orang-orang sakit, apa saja sakit. Katakan amin. Apa saja sakitnya, apa saja yang ia derita. Mereka bilang supaya kalau Petrus lewat, glory haleluya, supaya kalau Petrus lewat, minimal bayangnya saja. Amin. Minimal dia punya bayang. Kalau kita tidak percaya, kita keluar situ, kita lihat bayang-bayang. Bukan dia jamah, bukan dia bicara, bukan dia bertindak terhadap sakit. Minimal dia jalan lewat saja, dia punya bayang-bayang kena orang sakit sembuh. Glory haleluya. Roh Kudus memberikan mujizat dalam kehidupan dan pelayanan. Bapak ibu saudara, itulah sebabnya saya ingin berkata kepada kita sekalian, sangat penting bagi kita untuk kita menanti janji Bapa. Roh Kudus itu turun atas kehidupan kita. Amin haleluya. Nah Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan di awal tadi bahwa kita ini melekat. Saya Pendeta Robert Horik melekat dengan menjadi saksi, melekat dengan menyaksikan Yesus kepada orang lain. Saya ingin tanya kepada kita yang sudah dalam kehidupan kita keseharian kita ceritakan Yesus untuk orang lain. Kok kehilangan fungsi? Amin. Kok kehilangan fungsi? Fungsimu sebagai saksi itu hilang ketika kau tidak menceritakan Yesus
kepada orang lain. Amin, haleluya. Begitu. Kok kehilangan fungsi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan? Kalau kau tidak menceritakan Yesus, tiap hari hanya gosip orang lain, tiap hari hanya cerita orang punya keburukan, tiap hari cerita rumah tangga orang, tiap hari hanya cerita orang di Facebook. Saya ingin katakan, kau kehilangan fungsimu sebagai saksi. Katakan amin. Saya ingin katakan jemaat baik kita yang ada di gereja dan di rumah, jangan sampai kau kehilangan fungsimu sebagai saksi untuk menyaksikan Yesus kepada orang lain. Firman Allah bilang, hendaklah kita menjadi garam untuk menggarami dunia ini. Dunia ini sementara membusuk-busuknya sangat luar biasa. Dan disitulah kita tampil untuk menggarami dunia. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus menjadi saksi bagi Yesus. Kalau kau tidak berani, hari ini firman Allah memberikan jaminan kepadamu. Amin. Pentingnya peran Roh Kudus untuk turun memenuhi hidupmu. Roh Kudus memberikan keberanian kepada engkau untuk menjadi saksi. Amin, haleluya. Supaya kau jadi saksi, menyaksikan Yesus kepada orang lain. Mari tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, seperti apa yang disampaikan pada minggu hari Kamis yang lalu oleh Bapak Pendeta Blem. Saya ingin mengulangi kepada kita, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Katakan amin. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Injil Yohanes pasal Manus sudah baca. Pasal 16 ayat 13, pasal 14 ayat 26. Pasal 16 ayat 13 itu 13a sajalah, atau bisa semua tidak apa-apa. Dan kemudian pasal 14 ayat 26, pasal 16 keluar. Silakan menulis. Iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, terus ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang. Iya. 14 ayat 26. Roh Kudus mengajar kita. 14 ayatnya yang 26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Bisa bilang amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata kepada kita, begitu pentingnya. Kalau begitu penting, saya ingin garis bawahi. Kalau saya tidak hanya garis bawahi, saya ambil stabilo, saya kasih stabilo lagi untuk bagian ayat itu. Amin, haleluya. Saya kasih stabilo lagi karena begitu penting bagian itu kepada saya sebagai orang percaya. Begitu penting kepada saya sebagai anak Tuhan, bahwa Roh Kudus akan memberikan ngerti, tahu tentang keberadaan daripada Yesus. Katakan amin. Injil Matius yang sama pasal 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Terus ayat selanjutnya mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa Roh Kudus akan memimpin kita. Kalau Roh Kudus itu datang, Yesus bilang sangat berfaedah, sangat penting sekali. Kalau Roh Kudus itu datang,
Dia akan pimpin kita, Dia akan tuntun kita, Dia akan bawa kita kepada seluruh kebenaran yang adalah pribadi Kristus, yang adalah firman Allah. Katakan amin. Saya balik. Berarti kalau Roh Kudus tidak datang, Roh Kudus tidak akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bilang amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memahami mengerti firman ini, 66 buku ini, oh, tidak bisa dengan kepintaran kita. Katakan haleluya. Biar kau pintar seperti apapun, biar kau sekolah setinggi apapun, biar kau cerdas seperti apapun, tetapi untuk tenggelam dalam kebenaran firman, kau butuh pimpin. Untuk memahami, untuk mengerti, untuk tahu bahwa Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran yang adalah firman Tuhan, dan kebenaran itu adalah Yesus. Filipi pasal 3 ayat 10. Dia bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tuhan pakai panggil dia, kemudian Tuhan berkata bahwa dia akan menjadi salah satu alat daripada Tuhan. Waktu Ananias bilang, Tuhan suruh Ananias, saya tidak mau pergi. Tuhan bilang sama Ananias, dia akan menjadi alat pilihan di tangan. Bisa bilang amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus dengan kehebatannya, dengan keluar biasanya, dengan hikmat, dengan kepandaian yang dia miliki, Bapak Ibu Saudara, yang dia tulis begitu banyak kitab dalam perjanjian baru, dia masih ingin untuk mengenal Yesus secara pribadi. Amin. Dia masih merasa kurang, dia masih merasa terbatas. Itulah sebabnya dia bilang, yang aku ingini, yang ku kehendaki, aku ingin mengenal Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita. Katakan amin. Kau pergi dekat kereta ini. Waktu Filipus dekat, dilihat sida-sida sebentar banyak tanya, Tuhan sebentar membaca apa? Dia bilang, silakan kau naik di kereta. Terus dia melihat sida-sida dia membaca Yesaya pasal 53 tentang seorang hamba Tuhan yang menderita. Dia tanya kepada Filipus, kepada siapakah? Nabi berkata demikian. Amin. Dan Filipus mulai menjelaskan. Roh Kudus pimpin Filipus untuk datang kepada sini. Katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengerti firman Allah, kita berpenting sekali kehidupan ini kita beri untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Yesus bilang, dia pergi supaya penolong itu dia datang. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita beri diri ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ini banyak saya Mama tidak bisa tidur sampai jam 8. Betul kan tidak Ibu-ibu? Betul dong? Tidak bisa tidur sampai jam 8. Dan kau bangun jam 8, anak dia masih main-main di sekolah. Satu minggu ibu bangun jam 8, satu minggu anak tidak ke sekolah. Maka waktu rapor datang, anak tahan kelas, siapa yang salah? Ibu yang salah pertama. Amin. Ibu punya pekerjaan itu banyak sekali, dari merawat anak, apalagi tua. Bagaimana ini paling istilahnya apa? Istilahnya apa? Kelokan apa? Sakit sedikit manja. Manja. Ya ibu punya tanggung jawab untuk suami juga. Kalau sakit sedikit atau dia lihat makanan tidak ada bedanya, kan bikin apa saya di rumah ini? Karena ibu punya tanggung jawab untuk sediakan makan, untuk siapkan anak-anak, untuk setrika baju, untuk apa lagi? Banyak.
setrika pakaian. Waduh, terlalu banyak itu. Untuk masak. Atau ada ibu yang tertahu masak. Bikin kue macam oma. Bikin kue, ibu punya tugas. Karena kita seminggu ada kita makan kue dulu. Terus mama tertahu bikin kue. Kita bisa beli kue sudah habis. Ibu punya peran begitu banyak. Nah dia untuk mengatasi semua dalam sekali tidak bisa. Dia membutuhkan orang lain untuk menolong dia. Katakan amin. Dia membutuhkan orang lain. Kita juga begitu. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Kita punya banyak tugas dan pekerjaan. Kita tidak bisa kerja sendiri. Ada orang lain yang kita kau pergi sana, kau pergi ke itu, kau pergi ke pasar. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Amin, haleluya. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan juga begitu. Alkitab tulis kita ini punya banyak kelemahan. Katakan amin. Kita punya banyak kekurangan. Tapi kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita. Kita Roma tadi pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 27. Firman Allah berbunyi sebagai berikut. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya ulangi. Demikian juga roh itu huruf besar berbicara tentang Roh Kudus, bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Katakan amin. Ayat 27 berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk kita sekalian. Amin. Berdoa untuk saya sebagai gembala, berdoa untuk Bapak Ibu sebagai majelis, berdoa kepada Bapak Ibu sebagai anggota gereja, anggota jemaat. Roh Kudus berdoa kepada kita. Amin, haleluya. Karena kita punya kelemahan, satu kelemahan saja yang diungkapkan adalah tentang berdoa. Untung kita tidak diberi 5 waktu untuk berdoa. Seperti saudara-saudara kita yang hari-hari ini mereka sementara merayakan Idul Fitri, harus tepat 5 waktu berdoa. Kita tidak. Amin, haleluya. Kadang-kadang kita punya banyak kekurangan. Dari satu sisi berdoa saja ini. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kita nyanyikan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Berilah hidupmu dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Glory, haleluya. Glory. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari angkat tanganmu, minta dia Roh itu penuhi hidupmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu
Kudus pribadi yang hidup itu ada di sini. Walaupun kita tidak lihat dia dengan mata telanjang kita, mari saya mengajak buka mata rohanimu. Lihat Roh Kudus yang hadir, mengalir dalam kehidupan kita. Ketika hati kita tertunduk, hati kita merendah, maka air itu akan mengalir masuk, mengalir masuk, mengalir masuk, mengalir masuk. Glory haleluya, glory haleluya. Mengalir dalam kami Roh Kudus, mengalir, 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 mengalir dalam kami. Dia bagaikan air yang mengalir. Engkau membutuhkan Roh Kudus di tengah-tengah COVID-19. Engkau butuh Roh Kudus untuk memimpin hidupmu. Kau butuh Roh Kudus untuk memimpinmu, menuntunmu, membawamu kepada seluruh kebenaran. Engkau tidak akan takut terhadap situasi hari-hari ini, karena Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Glory, 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 haleluya. Mari buka hati, mari buka hati. Minta jamahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Glory.